Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jonathan Marcel Ananda Cendrawan. Nomor absen 14 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori dasar musik. Pertama, adalah pengertian musik. Musik adalah bunyi yang diterima oleh individu atau kelompok berdasarkan sejarah, budaya, lokasi, dan selera atau segala sesuatu yang dihasilkan secara sengaja yang disajikan sebagai musik baik oleh seseorang maupun sekumpulan manusia. Yang kedua, unsur-unsur musik. Unsur-unsur musik yaitu pertama adalah melodi, kedua harmoni, tiga ritme, keempat irama, kelima ada tempo, keenam ada dinamika, tujuh birama, ke-8 nada, 9 notasi, 10 alterasi, 11 ada tanda, 12 kunci, dan 13 ada timbre. Lalu selanjutnya melodi. Pengertian melodi adalah suara adalah suksesi linear nada musik yang dianggap sebagai satu kesatuan. Dalam arti yang paling harfiah, melodi adalah urutan nada dan jangka waktu nada, sementara dalam arti lain kata tersebut memasukkan sukses unsur musik lain seperti warna nada. Lalu melodi juga sering terdiri dari satu atau lebih frasa musik atau motif, dan biasanya diulang-ulang dalam lagu dalam berbagai bentuk. Melodi juga dapat digambarkan oleh gerak melodis mereka atau nada atau interval, terutama yang diperbentukkan atau terpisah-pisah atau dengan perbatasan lebih lanjut. Rentang pitch dan melepaskan ketegangan, kontinuitas, dan koherensi irama dan bentuk. Selanjutnya ada harmoni. Harmoni dalam musik barat adalah salah satu teori musik yang mengajarkan bagaimana menyusun suatu rangkaian akord-akord agar musik tersebut dapat enak didengar dan selaras. Di sini dipelajari tentang penggunaan berbagai nada secara bersama-sama dan akord-akord musik yang terjadi dengan sesungguhnya ataupun yang tersirat. Lalu studi ini sering merujuk kepada studi tentang progresi harmonis, yaitu gerakan dari satu nada secara berbarengan ke nada yang lain, dan prinsip-prinsip struktural yang mengatur progresi tersebut. Lalu selanjutnya ada ritme. Ritme atau irama suatu ukuran gerakan yang simetris adalah variasi horizontal dan aksen dari suatu suara yang teratur. Ritme terbentuk dari suara dan diam. Suara dan diam tersebut digabungkan untuk membentuk pola suara yang berulang untuk membuat ritme. Ritme memiliki tempo yang teratur tetapi dapat memiliki bermacam-macam jenis. Beberapa ketukannya dapat lebih kuat, lebih lama, lebih pendek, atau lebih pelan dari lainnya. Dalam sebuah musik, seorang komposer dapat menggunakan banyak ritme yang berbeda. Lalu selanjutnya ada irama. Irama merupakan perulangan bunyi-bunyian menurut pola tertentu dalam sebuah lagu. Lagu yang memiliki irama indah akan terasa lebih enak didengar dan membuat para pendengarnya akan berulang kali memutar lagu dengan irama indah tersebut. Lalu tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Ukuran kecepatan bisa diukur dengan alat bernama metronom dan alat bernama keyboard. Di dalam keyboard terdapat digital metronom yang bisa berfungsi sebagai pengukur kecepatan dalam birama. Misalnya 3/4 atau 4/4. Tempo standar lagu pop antara 64 hingga 80 atau 100 hingga 120. Untuk lagu march bisa di antara 140 atau 160. Dan Dixieland atau country ballad mungkin bisa sampai 220. Lalu dinamika. Dinamika adalah cabang dari ilmu fisika, terutama mekanika klasik yang mempelajari gaya dan torsi dan efeknya pada gerak. Dinamika merupakan kebalikan dari kinematika yang mempelajari gerak suatu objek tanpa memperhatikan apa penyebabnya. Secara umum, para peneliti yang menekuni dinamika akan mendalami bagaimana sistem fisika
mengalami perubahan dan penyebab mereka berubah. Isaac Newton menciptakan hukum-hukum fisika yang menjadi panduan dalam fisika dinamika. Secara umum, dinamika sangat berkaitan erat dengan hukum kedua Newton tentang gerak, namun ketiga hukumnya tetap saling berkaitan satu sama lain. Lalu ada birama. Dalam notasi balok atau musik, birama adalah bagian atau segmen dari suatu baris melodi yang menunjukkan beberapa ketukan dalam bagian tersebut. Misalnya birama 3/4, maka nada pada setiap ruas birama seharga 3 ketukan yang setiap ketukannya senilai 1/4. Pada umumnya, suatu birama dibatasi oleh garis birama. Suatu lagu pendek terdiri atas 8 atau 16 birama. Sedangkan dalam lagu standar terdiri atas 32 birama. Setelah birama ada nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Dalam teori musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau talat tertentu menurut frekuensinya, ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Nada dasar suatu karya musik menentukan frekuensi tiap nada dalam karya tersebut. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Istilah nada sering dipertukarkan penggunanya dalam not, walaupun kedua istilah tersebut memiliki perbedaan arti. Jadi dalam nada dibedakan bentuknya menjadi 3, yaitu not angka, not huruf, dan not balok. Not angka dibedakan menjadi 3 lagi, yaitu oktav tinggi, oktav sedang, dan oktav rendah. Sedangkan notasi huruf dibedakan menjadi 5, yaitu oktav kecil, oktav bergaris 1, oktav besar, oktav kontra, dan subkontra. Lalu selanjutnya ada notasi. Notasi musik adalah sistem penulisan karya musik dalam notasi musik. Nada dilambangkan oleh not, walaupun kadang istilah nada dan not saling dipertukarkan penggunanya. Tulisan musik biasa disebut partitur. Notasi musik standar saat ini adalah notasi balok yang didasarkan pada para nada dengan lambang untuk tiap nada menunjukkan durasi dan ketinggian nada tersebut. Tinggi nada digambarkan secara vertikal, sedangkan waktu atau ritme digambarkan secara horizontal. Durasi nada ditunjukkan dalam ketukan. Terdapat pula bentuk notasi lain, misalnya notasi angka yang juga digunakan di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, India, dan juga Tiongkok. Lalu alterasi. Tanda alterasi atau kromatis adalah tanda yang digunakan dalam musik untuk mengubah nada. Dengan demikian nada tersebut akan naik atau turun setengah atau semitone. Nada yang dinaikkan atau diturunkan setengah disebut pada kromatis atau nada sisipan. Pada notasi balok, penaikan dan penurunan nada dilakukan dengan menggunakan tanda alterasi yang juga disebut kromatik. Tanda ini ditulis di depan nada notasi balok yang akan dinaikkan atau diturunkan setengah. Lalu ada tanda kunci. Tanda kunci adalah tanda yang dituliskan pada awal para nada atau sangkar nada. Tanda kunci berfungsi untuk menunjukkan letak nada, yaitu ada 4 macam, yaitu pertama, kunci C2, lalu kunci V3, kunci G, garis peranada, staff adalah 5 garis mendatar di mana not akan diletakkan penomoran garis dimulai dari yang paling bawah. Dengan demikian yang disebut dengan garis pertama adalah garis yang paling bawah. Garis bantu atau ledger lines adalah garis bantu yang dipakai untuk menuliskan not yang berada di luar garis peranada. Garis ini dipakai untuk not-not yang sangat tinggi atau sangat rendah. Lalu yang terakhir ada timbre. Timbre adalah warna nada atau suara atau bunyi yang berbeda pada tiap-tiap vokal ataupun instrumen. Timbre merupakan kualitas atau bisa juga disebut dengan warna bunyi. Keberadaan timbre dipengaruhi 2 hal, yakni sumber bunyi dan bagaimana sumber bunyi tersebut bergetar. Timbre bunyi yang dihasilkan oleh alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup akan berbeda dengan timbre dari alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Misalnya, meskipun kedua alat musik tersebut dimainkan pada nada yang sama, timbre adalah salah satu di antara 4 sifat nada selain pitch atau ketepatan jangkauan nada.
durasi, dan intensitas nada timbre juga digolongkan sebagai satu di antara 8 unsur pembentuk musik bersama dengan melodi, tangga, nada, tempo, harmoni, irama, dan dinamika. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.